Waktu itu yang kontrakan udah pindah, kosong, saya bersihin, saya rapiin sampai maghrib tuh. Saya posisi maghrib ketiduran di dalam rumah tuh sendiri. Saya ketiduran, saya melek. Pas abis maghrib itu saya dikangkangin sama sosok gede hitam tinggi. Saya lagi tidur dikangkangin di atas saya. Saya nggak bisa gerak di situ, kaku badan. Kita lihat jam 3 paginya nih dari hasil rekaman nih. Di situ ada yang gerung kayak macan, gerung tuh. Betul. Terus suara perempuan tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel Tantang Mereka. Kali ini coy spesial Ramadan nih. Gimana kabarnya buat kalian yang menjalankan ibadah puasanya? Semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan ibadahnya sampai hari kemenangan. Dan kali ini gua kedatangan nih seorang narasumber yang mau berbagi cerita atau melanjutkan cerita dari ceritanya Bang Arfan waktu menantang makhluk gaib. Kali ini beliau ingin bercerita melalui sudut pandangnya sendiri. Gimana ceritanya? Kita berkenalan dulu sama narasumber kita yang satu ini. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bang siapa nih? Dengan Bang Nazar. Bang Nazar. Iya. Bang Nazar lagi sibuk apa nih Bang nih? Saya kebetulan kerja. Terus ya aktivitas paling beksi. Oh punya beksi apa? Punya sanggar iya, juga ya? Bukan sanggar sih, apa tuh? ngurusin punya orang tua. Oh, melanjutin ya. Iya. Hitungannya beksi itu masih budaya ya? Iya, masih budaya Seni kita, harus kita cintai lah. Iya benar. Emang harus dilestariin ya, kalau bukan kita Betul, siapa Bang, lagi betul. gitu. Ya. Bang Nazar nih. Bang Nazar waktu itu kan sebelumnya Bang Arfan itu sempat bukan menyinggung ya, sempat menyebut ya Bang Arfan. Karena Bang Nazar ini masih saudara ya dengan Iya, Bang Arfan. sepupu lah. Sepupu ya. Nah, waktu itu kan Bang Arfan kan sempat sakit ya. Iya, sempat sakit. Bisa nggak nih Bang nih sedikit nih diceritain dong gitu. Jadi awal mulanya emang kita pengen ngadain acara panggung gembira kan ya. Kebetulan saya dapat info dari teman bahwasanya Bang Arfan ini sakit. Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu yang saya dapat info. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumahnya Bang Arfan. Saya lihat kondisinya ya seperti yang saya bilang ke Bang Arfan, itu ada yang gelendotin dari pandangan saya ya ini ya. Yang dimana ya sosok itu saya tahu kebetulan kan emang rumah saya berdekatan sama posisi Bang Arfan. Kalau dibilang ketempelan lah, seperti itu. Oke, ditahan dulu ya. Siap. Bang Nazar. Oke, buat teman-teman, buat kalian nih yang mau tahu atau biar nggak salah paham nih ya, kalian wajib nonton video dari Bang Arfan yang ini nih. Nanti link ada di deskripsi, biar kalian nggak gagal paham. Dan buat kalian yang udah support channel ini, kami mengucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum support channel ini, ayo cepetan like, share, komen, dan subscribe. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk. Langsung aja kita ngobrol bareng Tanda. Oke coy, biar kalian nggak penasaran, langsung aja yuk kita simak cerita dari Bang Nazar. Bang, Ya, gimana nih Bang? Awal mulanya lu bisa tahu ya, atau gimana nih awal mulanya lu bisa nginiin Bang Nazar? awal mulanya itu tahun 2017 bulan Agustus, kita pemuda-pemudi RT 6 ngadain acara buat panggung gembira. Oh di Lingkungan RT iya, ya. lingkungan RT. Kebetulan itu udah berjalan dari masa saya itu udah 3 tahun. Nah,
saya dapat info waktu lagi di warung Madura nih, saya dapat info dari temen bahwasanya Bang Arfan sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah dari situ saya inisiatif, saya ajakin teman saya ini untuk ke rumah Bang Arfan gitu. Pas saya ke rumahnya, emang posisi abis hujan becek ya, emang saya terabas tuh jalanan tuh sampai blok tuh motor saya kan. Saya ketok, Assalamualaikum, empoknya yang nongol tuh, Pok Neneng. Saya bilang, Pok, ada Arfannya nggak? Gitu kan. Ada Nuzar lagi tidur aja nggak bisa bangun, dia udah seminggu, kata begitu kan. Nah, habis itu saya tunggu di ruang tamu tuh. Datang nih, ya kan, Arfan, kita gotong ke ruang tamu. Posisi nggak bisa bangun dia. Itu di papa atau? Di papa, Oh, di papa. kita gotong gitu. Tapi masih bisa ngelangkah gitu atau gimana? Nggak bisa. Oh, nggak bisa sama sekali. Udah nggak bisa gerak lah intinya, cuman posisi duduk nyender dia. Itu kita senderin. Iya, bisa Nah, dikatakan lumpuh begitu. ya, makanya itu saya nggak heran sih, karena emang dari depan rumahnya saya udah merasakan ya. Ini kayak ada sesuatu sosok yang dimana saya mengetahui sosok tersebut. Kebetulan emang rumah saya kan dekat sama tempat kejadian Bang Arfan nih, ketempelan gitu Oh, kan. ketempelan. Ya, istilahnya saya kurang lebihnya tahu lah bentuk sosoknya itu. Berarti maaf Bang, berarti Bang Nasar bisa dikatakan punya kelebihan Ya. untuk melihat Punya begitu. sedikit lah gitu, punya kelebihan yang dimana saya emang sebelum security juga kan kerja, jadi hal-hal mistis itu biasa gitu. Terus dari situ saya bilang ke Bang Arfan, kuat juga ya badan lu ya, fisik lu gitu. Emang betul itu saya ngomong, karena emang saya ngeliat sosok tersebut gitu. Ya, saya bilang, emang dari mana? Dari mana lu? Di depan lu ngapain gitu kan? Karena dapat info sekedar itu aja dari temen. Akhirnya dia ngebuka, gini Zar, sesumbar lah, nantangin dengan bahasa doa makan. Saya bilang, Pan, di situ kan emang tempat angker dari dulu kan. Kenapa berani nantangin seperti itu? Saya bilang kan. Nah, akhirnya dari situ saya bilang, Pan, ini gue cuma perantara, minta sama Allah lillahi ta'ala ya, jangan sama gue, sama Allah. Saya cuma ngebantu nih, gitu kan. Dari situ saya bismillah, saya kuatin badan saya. Emang berasa itu, saya narik juga gede banget. Bukan saya usap pundaknya ataupun apa, saya tarik dari belakangnya emang. Saya buang lagi tuh ke deplu, atas izin Allah ya istilahnya. Dari situ Bang Arfan sembuh. Emang lampu sempat ngedip yang dimana bikin sunyi tuh. Oh, ada sempat kejadian begitu Iya, juga? bener itu nyata emang. Di situ ada teman juga kan, saksinya, ngerasain langsung dari situ kita sunyi, kaget. Emang dibilang auranya kuat ya. Pas saat proses Pengeluaran itu. dia, iya. Dari situ saya juga sempat kaget juga kan, nama lampu begitu juga kan, ngedip. Nah dari situ dengan atas izin Allah sembuh tuh Bang Arfan, bisa gerak. Itu sih intinya. Alhamdulillah. Iya, makanya alhamdulillahnya bisa sembuh dan Betul. beliau juga sempat berbagi cerita juga di Iya, sini. makanya saya sempat. Dan akhirnya nyambung nih ke Bang Nasar. Makanya saya lihat konten sebelumnya kan Bang Iya, Arfan nih, ya kan, kok nyebut nama saya. Makanya saya ya udah, saya karena diminta Bang Arfan juga di WA, saya hadir makanya di sini. Oh iya. Tuh. Nih Bang Nasar ya. Berarti kalau saya simak ya dari ceritanya Bang Nasar dan Bang Arfan sendiri ya, berarti ada urban legend ya atau cerita di sekitar lingkungannya Bang Nasar sendiri. Ya kebetulan memang di tempat saya itu kok dibilang tempatnya cukup mistis lah ya. Dari dulu itu di tempat saya itu ada namanya pohon jamblang. Bukan konon, emang banyak kejadian aneh di situ. Di pohon jamblang Di pohon jamblang itu, dia pohon jamblang nggak bisa namanya ditebang, dirubuhin nggak bisa. Dia rubuh sendiri, sambar petir baru rubuh dia. Berarti udah lama itu Bang, Udah lama itu pohon jamblang itu. Emang banyak kejadian di situ juga. Gitu. Termasuk saya juga pernah ngeliat sosok yang gede. Pertama kali waktu saya berangkat prakrin atau PKL tahun 2008, kelas 2 SMA. Itu saya berangkat sebelum subuh nih. Waktu gerimis manja situasinya sih, ya kan. Saya buka gerbang perumahannya itu,
Saya buka, saya jalan beberapa langkah, saya ngeliat tuh ke arah pohon jamblang tuh. Emang sosok gede, tinggi, bulu. Saya langsung lari tuh, balik lagi ke rumah, nggak lanjutin jalan. Gitu. Saya bangun, saya balik ke rumah, saya ketok. Akhirnya almarhum bapak sekarang ya udah meninggal, buka dan saya dianterin tuh sama bapak tuh untuk berangkat kerja kan. Pas nyampe di saya mau naik angkot, saya lihat bapak saya kok nggak berani lewat situ lagi, malu. Saya kira bapak saya berani, kagak berani. Karena emang udah cerita dari. Iya, karena emang tahu pernah sering kejadian kayak murid almarhum bapak saya nih beksi nih. Bapak saya punya murid dia kan belajar beksi, sempat pingsan di situ juga ngelihat sesuatu lagi, keadaan buang air kecil di situ. Di pohon jamblang itu? Deket situ ya, deket pohon jamblang. Dia ngeliat sosok juga, pas udah sadar dibawa ke rumah tuh, dibopong kan, pingsan dia. Dibawa ke rumah, ngomong tuh, baru sadar ngomong, ngeliat sesuatu itu. Sama halnya yang saya lihat. Itu. Sosok tinggi besar itu. Tinggi, berbulu panjang, lebat lah itu. Gitu. Itu bisa digambarin Bang, itu tingginya kira-kira? Tinggi banget kalau dibilang apa ya, gedung kayak gedung 20 lantai lah tingginya, jadi nggak bisa ngeliat kepala, saking tingginya itu bentuknya. Ya itu penunggu emang udah lama di situ gitu. Terus pernah juga saya kan nerusin bokap saya nih, beksi. Pernah saya punya murid, waktu saya pernah hampir di prank nih sama murid-murid saya, karena saya waktu posisi ulang tahun. Oh, bikin surprise. Iya, ceritanya bikin surprise nih kan. Bilang murid saya ini, Bang Nazar, Dita kecelakaan di Deplu gitu. Nyebut kan seperti itu. Di mananya? Dianterin tuh, diarahin kan. Ya udah, akhirnya saya lihat kok nggak ada. Pas saya balik ke lapangan lagi tempat latihan, itu justru malah ada kue ulang tahun. Saya dikerjain di situ. Sehabis itu salah satu murid saya, dia wanita cuma sedikit tomboy. Yang lain anak-anak yang lain pada latihan, dia mah enggak, duduk megangin perut. Saya udah ngerasain kayak ada yang nemplok nih, kemasukan. Ada yang ganjil. Ada yang ganjil di situ kan. Tapi kondisinya itu anak itu nggak sakit gitu? Nggak sakit, anak itu nggak sakit. Anak itu nggak sakit. Tadinya ceria, dari awal pertama datang latihan, sebelum latihan tuh mau ceria, ketawa ketiwi lah, ngobrol lah. Nah, cuman habis semenjak dari tempat tersebut muterin tuh, sampai tempat latihan, surupan gitu. Dari situ saya paranin, saya ajak ngobrol kan. Saya bilang, kenapa lu masuk ke raganya dia? Oh, komunikasi? Komunikasi saya sama dia. Dia bilang cuman saya demen namanya anak. Tuh, lu mau pulang apa gimana? Saya mau nonton dulu, katanya. Gue mau nonton dulu. Mau nonton yang latihan beksi sampai selesai. Gokil. Jangan-jangan mau ngikut jadi anak didiknya Bang Nazar juga? Enggak, mungkin dia udah tahu kan. Saya tahu saya di situ punya kegiatan itu. Dia cuma melihat aja, cuman emang posisinya demen sama anak tersebut gitu. Mungkin bengong kah, lagi keadaan bengong ataupun lagi menstruasi, kita kan nggak tahu di situ. Cuman ya intinya demen sama tuh anak. Nah, dari habis itu, saya bilang, lu mau pulang sendiri apa gua anterin? Dia bilang minta dianterin. Saya anterin tuh pulang. Itu saya anterin, pas banget saya tanya, rumah lu sebelah mana? Pas banget di rumah kosong, saya anterin tuh ke rumah kosong. Saya minta sama dia jangan sampai dia masuk sampai ke rumah nih anak, saya bilang. Jangan sampai ke bawah ke rumah. Jangan sampai gitu. bawa ke rumah. Jadi, ya nggak bakal gue masuk sampai ngikutin ke rumah dia. Gitu. Saya anterin tuh. Karena takutnya kalau misalkan sampai ke bawah ke rumah kayak kejadiannya Bang Arfan lagi. Nah, itu. Cuman kalau ini bentuknya perempuan, sosoknya. Cewek, itu yang pandangan saya lihat itu, perempuan. Situ kejadian di tempat saya itu emang cukup angker. Termasuk yang dibilang Bang Arfan ada pohon jati. Pohon jati itu posisi emang di kebun. Kebun tahu sendiri lah ya. Apa aja ada di situ. Intinya seperti itu. Terus Bang Arfan ini juga termasuk kuat juga fisiknya mungkin ya. Jadi makhluk segede itu dibopongin gitu loh. Hebatnya gitu Bang Arfan. Dan sebenarnya kalau penglihatan dari Bang Nazar sendiri itu makhluk yang ada di
Bang Arfan itu kenapa gitu bisa sampai ngikutin ke Bang Arfan itu? Intinya di tempat yang kita lewatin, mau dimanapun ya, adab sih nomor satu. Makhluk halus itu nggak kelihatan kasat mata, cuman berdampingan selalu sama kita. Adab, kita nggak boleh namanya nantang-nantang dimanapun berada, apalagi pakai baca doa makan, itu istilah sesumbar. Jadi kita hormatin lah, sebagaimana kita hormatin manusia, begitu juga makhluk lah halus seperti itu. Jadi intinya kita jaga sikap. Dia cuma sampein saya nggak suka karena adab dia kurang sopan. Gitu. Terus sering dibilang bawa kopi, emang saya minta kopinya waktu itu kan, Bang Arfan kopi itu 1 sendok saya minta, saya plastikin, itu saya taburin di bawah pohon sawo, itu saya taburin di situ. Itu permintaan dari makhluk itu atau gimana itu, Bang? Kalau dibilang seperti itu, permintaan makhluk itu. Kalau Dengan syarat itu baru dia mau keluar gitu atau enggak, gimana? keluar mah emang udah keluar, cuman posisinya dia memperlancar biar nggak ada ke depan seperti itu lagi, gitu. Karena kan kita emang nggak tahu, kalau situ kalau dibilang suka kopi, ya dibilang manusia nggak percaya. Emang kenyataannya orang kalau kesurupan rata-rata minta kopi hitam. Iya, karena dia emang hampir satu frekuensi sama manusia juga sebenarnya. Suka ngopi gitu, karena emang kopi kan dari zaman dulu kan, misalnya udah ada rempah-rempah kan gitu. Jadi misalnya ya seperti itu, saya taburin tuh kopinya, dibilang kopi Bangka Belitung itu gitu. Itu bentuk bubuk aja nggak diseduh? Gitu? Enggak, bentuk bubuk saya taburin. Kalau saya cuma saya niatin, udah lu jangan ganggu lagi, dia tuh orang sini gitu sih bilang. Ya kalau saya pribadi sih saya nggak mau gitu dikasihnya kopi bubuk. Masa saya ini maunya yang jadi gitu, Bang? Iya, kita manusia. Iya. Cuman kan saya cuma syarat aja sih sebenarnya, biar nggak ada hal seperti itu lagi gitu. Karena emang sempat diceritain juga kan Bang Arfan tuh perihal temen yang meninggal waktu kecelakaan di Deplu juga kan, karena sempet kan ceritain tuh kemarin tuh. Itu saya kurang lebih saya tahu hal itu. Itu dia sempet emang mengucap juga. Makanya kita nih sebagai makhluk yang masih hidup, manusia, jaga sikap, jaga bicara kita, omongan kita, sempet sesumbar juga. Karena sebenarnya ada istilah ya, ucapan itu adalah doa. Betul, gitu. Karena kejadiannya emang satu sisi temennya Arfan, teman saya juga kan ya, itu dia lagi banyak masalah, istilahnya masalah sama ceweknya lah, ceweknya jalan sama cowok lain ya kan. Pulang dari situ, posisi malam minggu tuh jam 9 malam, minggu jam 9 malam kecelakaannya di Deplu, cuman meninggal di rumah sakit itu malam Senin jam 9 malam juga. Dia sempat bicara sama teman yang ada di situ, dia kan bertiga, ada temen lah bertiga yang ngumpul di Deplu itu, sempat ngucap, ntar kalau gua mati jangan nyariin gue ya. Namanya manusia emang udah ada takdir ya. Cuman kalau bisa mulut kita jangan sampai ngucap hal-hal aneh lah. Iya, sebenarnya kita balikin lagi ya, takdir mau rezeki itu semua udah ada yang ngatur, ya Allah yang ngatur. Kita nggak bisa ini. Nggak bisa. Cuman balik lagi ke orangnya masing. Bahasa kita jaga juga sebenarnya dimanapun berada gitu kan. Gitu. Jadi ya teman dekat saya juga dia kecelakaan. Intinya itu kita sedikit mawas diri lah buat pelajaran kita yang masih hidup intinya. Ya, semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya ya Bang. Amin, ya. Gitu, dan keluarga juga bisa bisa tenang hadapinya gitu ya. Semoga bisa mengikhlaskannya ya. Amin. Gitu. Ada lagi Bang nih cerita di sekitaran situ. Kalau saya tangkap cerita dari Bang Nasar dan Bang Arfan itu kayaknya lingkungannya horor gitu Bang ya. Iya, mistis, horor, angker. Kalau dibilang dulu kan emang di samping rumah itu, di samping perumahan kan perkampungan. Itu ada kontrakan. Kalau dibilang kita nih teman-teman nih kontrakan Belanda nih. Oh. Itu kenapa kontrakan Belanda tuh Bang lo? Karena kontrakan peninggalan Belanda atau? Enggak, bukan. Karena kalau kita sebut teman-teman saya nih anak-anak bocah ya kan. Karena kita lewat pintu
depan aja kontrakannya mentok sama leher kita kan. Oh, saking pendeknya Saking gitu. pendek ya. Nah, itu belakang kontrakan itu emang sumur tuh, ada 6. Nggak salah ada 6 Sumur tua gitu. Sumur tua. Mas kan udah diuruk. Itu emang banyak kejadian tuh sebelah nama perumahan itu. Jadi kalau dibilang di situ yang paling nyatanya itu emang sosok perempuan yang paling berani nampakin. Yang sering eksis gitu. Eksistensi lebih kuat perempuan. Ya banyak hal, teman saya main ke rumah saya kan dekat perumahan sebelahnya. Saya nyeduh buat kopi nih, tahu-tahu saya keluar, teman saya nggak ada. Saya WA di mana, gue balik. Kenapa balik? Gue ketawain, mau sosok perempuan begitu. Ini istilahnya real ya, nyata ya. Teman saya tuh ada. Saya bilang, itu biasa, nggak usah ditanggepin kalau gitu. Iya, gue takut begitu. Makanya dibilang Bang Arfan bener, tempat nongkrongan saya kan di pojok juga tuh. Nggak ada yang berani nongkrong di situ. Karena dari dulu, dari zaman saya masih muda, nongkrong rame-rame, sering diketawain tiap malam itu. Pasti ada suara-suara. Tiap malam pasti diketawain. Itu sosoknya banyak di situ. Apa ya? Emang bener-bener angker dah. Gitu. Tapi mungkin untuk warga sekitar udah menganggap biasa ya. Udah biasa. Balik lagi ke tata krama ya gitu. Tata krama, adab, sopan santun. Bener. Intinya itu. Ya sebenarnya dimanapun itu ya. Betul. Nggak harus kita ke manusia, ke makhluk gaib pun, atau makhluk yang tak kasat mata pun, kita juga Harus adab, ada ya, lah, adab nomor ya, satu. nomor 1. Terus Bang, ada lagi Bang nih, kejadian nih Bang nih. Waktu itu teman lagi main, saya bertiga habis latihan beksi nih di lapangan tersebut, nih lapangan voli sama badminton. Itu emang jadi satu lapangannya kan. Oh, itu tempat biasa Bang Nasar latihan? Iya, di situ. Temen lagi main setelah saya habis ngajar, bertiga. Dari situ saya main sampai jam 2 tuh, inget banget. Jam 2 lampu keadaan posisi kita matiin, gelap. Lagi ngobrol, tahu-tahu saya nyium tuh bau bangke. Kalau saya orang ngucap ya kan. Saya bilang ke teman saya nih, yang berdua ini, lu nyium sesuatu nggak sih? Kayak bau bangke nih. Saya gituin kan. Nah, mereka jawab, nggak usah disebut Zar, emang nyium, nggak usah diomongin gitu, kata dia kan. Kok ini makin kesanter nih baunya nih. Nah dari situ saya ngeliat sosok pocong itu di samping saya. Persis bilang, gitu di persis di samping. Saya bilang, lu ngeliat sesuatu nggak nih di samping gua? Iya Jar, nggak usah diomongin. Tahu-tahu pindah ke samping temen. Nah, temen udah disampingin, kabur. Saya ikut kabur sama dia. Saya lari kencang sadar-sadar. Karena saya panik, mereka kabur ya kan. Saya kabur. Nah dari situ pernah kejadian juga, teman saya izin ke saya. Itu habis latihan beksi juga. Dia bilang, Zar, gue izin ya, gue mau numpang foto nih. Foto apaan? Saya bilang gitu kan. Gue mau foto kuntilanak. Emang kena di foto? Saya gituin kan. Kena. Gue izin nih malah ya. Ya udah, foto. Bener nyata kena itu foto. Kuntilanak lagi mau terbang ke pohon mangga dari saung. Mata mendelik begini. Ngeliat fotonya, teman lagi posisi di sebelah kiri. Diterbang ngeliat rambut panjang terurai. Itu nyata. Itu posisi lagi terbang lagi terbang ke atas dia. Itu nyata. Saya bilang, lah kok kena kamera? Ternyata temen bisa juga. Gitu. Teman bisa juga, ngerti juga. Pernah di rumah saya itu dibuat ya istilahnya mediasi lah. Waktu itu rumah saya nih pernah dibuat tempat mediasi yang dimana saya ini ngungsiin dulu nih istri sama anak saya nih ke rumah mertua di Cipadu, ya kan. Saya ngungsiin, rumah kosong tuh. Itu posisi malam Jumat. Saya ngungsiin, temen datang tuh yang bisa ini kan. Nah, saya di situ berlima. Ternyata saya taruh tuh handphone di dalam rumah saya di bawah tangga. Kan rumah saya lantai 2, cuman lantai 2-nya yang atas buat ngejemur pakaian aja, gitu. Nah, habis itu saya taruh di pojokan sampai jam 3 pagi. Saya taruh dari jam 12 malam. Itu ditaruh dalam bentuk apa tuh, Rekaman, rekam suara. Oh, ngerekam suara. Ngerekam suara. Nah, dari situ saya mediasi, saya gelar
tikar di depan rumah, saya mediasi. Nah, ada penghuni di situ yang nggak terima kedatangan teman saya. Gitu. Saya izin sama teman saya, ini ada yang mau masuk nih di badan gua, saya bilang gitu kan. Silakan bang, kasih masuk aja. Masuk di badan saya. Saya nggak sadar di situ. Intinya yang saya dengar dari dia ngomong, saya sadar, cuman nggak terlalu sadar, setengah sadar lah istilahnya. Dia tuh marah, ngapain lu datang ke sini? Karena teman saya ini, kalau dibilang khodamnya bawaannya lebih cantik daripada penghuni di situ. Jadi itu mana gesekan? Gesekan dia di situ. Lu ngapain di sini gitu? Saya ngamuk-ngamuk di situ, akhirnya dilepas ya kan. Sudah dilepas. Kita lihat jam 3 paginya nih dari hasil rekaman nih. Di situ ada yang gerung kayak macan, bang. Gerung tuh. Gitu kan. Terus suara perempuan tawa gitu ya. Jadi emang di situ perempuan ini sosok kuat deh. Eksistensinya lebih kuat dari situ. Berarti lebih dominan perempuan. Perempuan dia. Karena sih konon dengar cerita rumah saya dulu tuh bekas, kalau dibilang empang, ada pohon cerik atau dulu situ, kata orang dulu nih, orang tua saya, ada penunggunya perempuan. Itu dengar dari cerita dari orang tua ibu ya, istilahnya gitu. Jadi di tempat situ emang hawanya lembab bang di situ. Lembab, siang aja di situ mah nggak panas, adem. Adem. Rimbun pepohonan atau gimana itu? Kan dulu bekas rawa mungkin kalau bilang ya, bekas rawa yang dimana daerah perumahan, samping perumahan rumah saya itu kan, samping perumahan itu emang adem banget, lembab, basah. Tambah lagi sekarang lapangan bulu tangkis sudah nggak aktif kan, itu udah jadi kebun sekarang, banyak pepohonan. Wah, udah makin jadi nih sekarang. Makanya di lingkungan situ jam 7 jam 8 malam aja udah sepi banget. Bisa Kayak dikatakan dibilang kampung apa ya? bisa dibilang kalau kita datang siang ke situ udah bawaannya pengen tidur aja ya. Iya. Terus saya juga pernah, dulu kan rumah sempat saya kontrakin yang di samping perumahan itu. Saya bersihin nih karena waktu itu yang kontrakannya udah pindah, kosong. Saya bersihin, saya rapihin sampai maghrib tuh. Cuman saya posisi maghrib ketiduran di dalam rumah tuh sendiri. Saya ketiduran, saya melek. Pas abis maghrib itu saya dikangkangin sama sosok gede hitam tinggi. Dikangkangin loh. Iya. Saya lagi tidur dikangkangin di atas saya. Saya nggak bisa gerak di situ, kaku badan. Saya meremin, saya baca syahadat, salawat, sama surat Anas, surat pendek. Saya bentak di situ kan, syahadat, salawat 3 kali. Saya bentak dalam hati. Saya melek lagi udah nggak ada. Gitu. Karena dulu mama juga sempat cerita. Mama saya nih pribadi, semenjak almarhum bapak meninggal, baru meninggal nih, kan mama sering saya tinggal nih ya, saya main, saya kerja ya kan. Nah terus mama cerita tuh tiap malam sering diganggu. Itu lagi tidur kasur kayak diorak. Makanya saya di situ bilang ke mama pindah. Akhirnya mama pindah, nggak tinggal di rumah situ lagi, di rumah kakek di atas. Karena kan rumah kakek kan gede. Itu banyak kamar kosong juga kan, biar mama nggak kesepian, nggak suntuk, jadi nggak mikirin almarhum bapak meninggal, terlarut lah. Iya, ke bawah ya. Ke bawah. Di situ banyak kejadian. Terus dulu juga kakak saya pas masih muda, belum nikah sekarang, itu sering kesurupan. Tiap maghrib, hampir tiap maghrib kesurupan itu. Hampir setiap hari? Iya, hampir tiap hari. Lidahnya melet sampai ungu tuh lidahnya tuh, sampai hampir hitam juga itu. Tiap maghrib, karena iga jarang kok dibilang. Dulu ada istilahnya ustadz lah ya, temennya almarhum bapak sering ngobatin juga, datang ke situ bersihin rumah ya kan. Cuman emang di situ situasinya beda sama yang lain. Emang angker kalau dibilang, lingkungan situ angker. Banyak kejadian juga dari zaman dulu. Si tetangga saya dulu masih zaman kontrakan Belanda ini, ada anak kecil lagi tidur malam,
Tahu-tahu pagi-pagi ada di bawah pohon jamblang itu. Makanya udah nggak heran saya di situ. Dulu saya masih kecil aja takut saya pulang. Karena saya harus lewatin 5 sumur. Iya, saya teriak dari belakang, saya teriak, "Mah, bukan pintu, mah, bukan pintu." Lama saya takut buat itu. Maka saya teriak, saya takut pulang main karena ya saya harus ngelewatin dulu tuh nama sumur itu tuh. Di belakang saya sumur semua. Itu umur tua semua. Nah, Bang Nazar nih, gua sempet pengen nanya nih ya, tadi tuh pas waktu lu mengadakan mediumisasi di rumah ya, mediumisasi. Itu ada maksud nggak sih itu lu ngadain begitu di rumah lu sendiri? Intinya saya pengen rumah itu bersih, biar nggak diganggu karena waktu masih kecil anak saya yang nomor 1 nih, kan saya anak saya 2. Yang nomor 1 masih kecil pas tinggal di rumah bawah itu sering kelihatan nampakin tuh. Jadi anak Bang Nazar itu rewel gitu ya? Rewel enggak, kadang suka ngucap. Nunjuk-nunjuk gitu. Mata suka ke atas. Namanya bocah kecil ya kan, saya khawatir takut kenapa-napa. Akhirnya saya mau ngebersihin rumah sama temen gitu. Cuman emang di situ nggak bisa terlalu kuat. Karena di samping pohon jamblang juga kan ada rumah kosong juga. Terus banyak rumah yang di lembab lah di daerah situ, banyak rumah yang nggak tinggalin juga gitu, kosong keadaannya gitu. Terus emang situasi dari dulu emang udah angker, maka di situ nggak bisa dibersihin mau bagaimanapun juga nggak bisa gitu. Jadi emang udah cerita turun temurun di situ, menurut kesaksian orang tua di situ emang udah banyak mitos-mitos, kejadian-kejadian di situ. Udah banyak kejadian. Ya udah nggak bisa dipungkirin lagi. Orang situ dari yang dulu ngontrak zamannya kontrakan belakang dulu ada sekitar 7-8 pintu ya. Bisa 7-8 kepala rumah tangga, sekarang udah pada pindah. Mereka pun pada tahu ceritanya. Emang serem gitu. Dan mungkin yang baru mau nempatin di situ, andai kata ada pendatang baru, itu kan kuat-kuat mental. Ada ya, pendatang baru, ada. Kan rumahnya yang di bawah udah saya jual tuh. Udah saya jual, nempatin yang baru kan, warga baru tuh. Nah, kebetulan yang beli tuh orang Petukangan, ya kan. Nah, dia waktu saya main bulu tangkis bareng, dia sempat cerita sama saya, gitu. "Bang, kok rumah serem ya? Emang kenapa bang? Itu kadang di kamar mandi, keran, kadang air, ciplak gitu." Saya bilang ya masa kaget bang, emang lingkungan situ emang serem, saya bilang. Cuman ya mudah-mudahan sih udah terbiasa sekarang ya istilahnya gitu. Sering digangguin lah dia katanya gitu. Nah, balik lagi ya sebenarnya karena udah jadi cerita gitu ya, balik lagi kita ke masalah sopan santun ya, adab ya. Nomor 1 sih. Dan kebetulan juga Bang Arfan yang kena imbasnya. Gitu. Sebenarnya bukan kena imbas ya, buat pelajaran dari situ ya. Iya, buat kita semua gitu ya. Baik buat Bang Arfan atau Bang Nazar dan teman-temannya, atau buat kalian semua nih yang nonton video ini gitu ya. Jadi selalu ingatlah tata krama atau sopan santun gitu ya Bang. Oke, Bang Nazar, terima kasih nih sebelumnya udah sama-sama bisa hadir ke sini, berbagi ceritanya di sini. Mungkin Bang Arfan, Bang Nazar nih, Bang Nazar ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya nih, biar ini ya berbagi pengalaman ya. Ya intinya kita boleh percaya sama goib, cuman jangan terlalu percaya banget, jangan terlalu tunduk sama hal goib. Kita yakin sekedarnya aja bahwa makhluk halus itu ada. Yang nomor 1, adab sopan santun lakukanlah, mau kita sesama manusia ataupun makhluk goib. Intinya seperti itu. Nomor 1, adab yang dipakai untuk kita semua. Insya Allah kita bakal selamat dunia dan akhirat. Amin, amin. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Nazar udah hadir ke sini. Sehat selalu, panjang umur, amin, dan rezekinya. Oke, buat teman-teman, gimana tuh cerita dari Bang Nazar? Banyak ya pelajaran dari cerita beliau ini. Jangan terlalu berpikir kalau makhluk gaib itu emang selalu ada gitu ya. Dan jangan, kita juga nggak bisa nyalahin juga ya masalah makhluk gaib, karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Betul. Dan satu lagi, tetap adab dan tata krama. Dan ingat,
Jangan pernah takut adanya dengan hal yang tak kasat mata, tapi kita harus yakin bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.